Ustazah Nisa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal tentang Gemenskaf. Pertanyaannya ialah, yang termasuk ciri-ciri dari Gemenskaf di bawah ini ialah 1. Memiliki latar belakang yang sama. 2. Hubungan antar anggota bersifat formal. 3. Memiliki garis keturunan yang sama. 4. Memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. 5. Adanya kedekatan geografis. 6. Memiliki kepentingan yang sama. Berdasarkan pernyataan dari ciri-ciri tersebut, maka pilihlah jawaban di bawah ini. A. 1, 3, 5, 6. B. 2, 4, 5, 6. C. 1, 2, 3, 5. Dan D. 3, 4, 5, 6. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu kita ketahui apa itu Gemenskaf. Gemenskaf juga disebut dengan paguyuban, yang merupakan alat analitik yang digunakan oleh Ferdinand Tonis untuk memahami bagaimana dunia sosial diatur. Selain Gemenskaf, ada juga yang disebut dengan Gesellschaft. Gesellschaft bisa dikatakan lawan dari Gemenskaf, di mana anggotanya memiliki ikatan yang didasarkan atas adanya kerjasama dalam hal tertentu. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Paguyuban adalah kelompok individu yang terikat bersama oleh norma-norma umum, seringkali karena ruang fisik dan kepercayaan yang dimiliki bersama. Ikatan keluarga mewakili bentuk Gemenskaf yang paling murni, meskipun lembaga keagamaan juga merupakan contoh klasik dari jenis hubungan paguyuban. Pengelompokan paguyuban didasarkan pada perasaan kebersamaan dan ikatan timbal balik dipelihara oleh anggota kelompok yang melihat keberadaan kelompok sebagai tujuan utama mereka. Karakteristik kelompok-kelompok paguyuban termasuk sedikit spesialisasi dan pembagian kerja, hubungan pribadi yang kuat, dan institusi sosial yang relatif sederhana. Keseimbangan dalam masyarakat paguyuban dicapai melalui moral, konformisme, dan pengucilan atau kontrol sosial. Sementara Gesellschaft atau patembayan mempertahankan keseimbangannya melalui polisi, hukum, pengadilan, dan penjara. Jenis kelompok sosial Gemenskaf dan Gesellschaft memiliki perbedaan, yaitu Gemenskaf jenis kelompok sosial yang di dalamnya terdapat anggota dengan ikatan batin yang murni, kekal, serta bersifat ilmiah yang biasa disebut dengan paguyuban. Sedangkan Gesellschaft memiliki jenis dari kelompok sosial yang memiliki anggota dengan ikatan lahir pokok dengan jangka waktu yang pendek atau singkat yang biasa disebut dengan patembayan. Paguyuban atau Gemenskaf memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Adanya hubungan perasaan kasih sayang. 2. Berpusat pada orang, yaitu nilai seseorang didasarkan pada siapa dan apa dia. Ketiga, hubungan antara anggota bersifat informal. Yang ketiga, hubungan antara anggota bersifat formal. Yang keempat, hubungan berdasarkan tradisi dan sentimentalitas. Yang kelima, terdapat ikatan batin yang kuat antara anggota. Yang keenam, tingkat organisasi atau hierarki yang rendah. Yang ketujuh, selalu memegang teguh adat lama yang konservatif. Yang kedelapan, aspek emosional, kehidupan seseorang dan hasil perilaku. Yang kedelapan, aspek emosional, kehidupan seseorang dan hasil perilaku diterima. Yang kesembilan, tidak suka menonjolkan diri. Yang ke-10,
berbagai pekerjaan dilakukan oleh satu orang atau masing-masing membantu yang lain dengan tugas seperti yang ditunjukkan. Yang ke-11, adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan. Sedangkan ciri-ciri dari masyarakat Patembayan dan Geselskap memiliki ciri-ciri berikut, yaitu 1. Hubungan antara anggota bersifat formal. Yang kedua, berpusat pada tugas atau seseorang dihargai atas apa yang bisa dia lakukan. Yang ketiga, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. Yang keempat, hubungan berdasarkan peran dan kedangkalan atau sedikit interaksi antar anggota. Yang kelima, memperhitungkan nilai guna. Yang keenam, tingkat organisasi dan hierarki yang tinggi. Yang ketujuh, lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Yang kedelapan, penekanan pada efisiensi terlepas dari status emosional seseorang. Yang kesembilan, tugas khusus yang dilakukan oleh setiap orang. Jika seseorang tidak dapat berfungsi secara efisien, ia digantikan oleh orang lain. Cause my love for you, darling, it ain't fragile, no. Cause you're the one for me, everywhere I go, you're the one I see. Darling, you should know that I would never say goodbye. From this day on, you never have to question my love, darling, cause I choose you. And at the end of the day, and
How come daylight is so cruel, it's so evil? I wanna hide in the dark. I keep patching up the walls of my ego, but not the holes in my heart. I'm 6 feet underground, but I'm breathing heavy. Is the thought of my freedom? There's something inside me that wants to get out. I can feel it, I'm feeling it now. I'm changing, if only just a little. I'm breaking, it hurts to let it heal. I'll never be the same. No, I'll never be the same. 'Cause I'm changing, if only just a little. I'm breaking, it hurts to let it heal. I'll never be the same. No, I'll never, never, never. Oh, no, I'll never be the same. No, I'll never be. No, I'll never be the same. No, I'll never be. No, I'll never be the same. No, I'll never be. No, I'll never be the Maka, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pilihan nomor 1 yaitu memiliki latar belakang yang sama, pilihan nomor 3 memiliki garis keturunan yang sama, pilihan nomor 5 adanya kedekatan geografis, dan pilihan ke-6 memiliki kepentingan yang sama, merupakan termasuk dari ciri-ciri Gemeinschaft. Sedangkan pilihan nomor 2 yaitu hubungan antar anggota bersifat formal, dan pilihan nomor 4 memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal merupakan ciri-ciri dari Gesellschaft. Maka jawaban yang benar ialah pilihan A, yaitu nomor 1, 3, 5, dan 6. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.